Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video tentang Artificial Intelligence, melanjutkan penjelasan saya di video sebelumnya tentang rule base. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case base. Yang beberapa materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari case base, setelah itu contoh dari kasus dan bagaimana caranya kita membuat kasus itu ke dalam sesuatu yang bisa kita masukkan ke sistem atau sistem komputer. Setelah itu di akhir saya akan membahas sedikit saja tentang case based reasoning atau bagaimana caranya kita menalar dengan pengetahuan yang berbasis kasus ini. Oke, ayo kita lanjut ke materi kali ini. Oke, setelah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang rule base, kali ini saya akan menjelaskan tentang case base. Nah, rule base dan case base itu digunakan di dalam knowledge base ya, untuk merepresentasikan pengetahuan. Knowledge base ini digunakan untuk menyimpan pengetahuan yang nantinya akan dinalar dalam inference engine dan ditampilkan di dalam user interface untuk nantinya ditampilkan ke user dari sistem pakar yang kemungkinan bukan seorang pakar ya. Representasi knowledge base itu bisa ada dua jenis ya, ada rule base yang bentuknya adalah if then yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang saya jelaskan pada video ini adalah case base, yaitu pengetahuan berbentuk pengalaman ya, yang berisi atau dibentuk dari keadaan dan solusinya. Oke, keadaan dan solusinya itu bukan selalu berdasar fakta ya, jadi berdasarkan pengalaman. Nah, case base, case atau kasus itu adalah entitas atau contoh konkret yang menggambarkan suatu situasi, masalah, atau kejadian. Dia mencakup deskripsi situasi, bisa ditambahkan informasi kontekstual, dan solusi yang diambil. Jadi, perbedaannya antara case base dengan rule base ya, pada rule base itu memang benar-benar exact ya, jika ini maka ini. Kalau kasus atau berdasarkan pengalaman, ini dengan suatu situasi yang sama, solusi yang diambil itu bisa berbeda. Oke? Karena keadaan tertentu, solusi yang diambil itu bisa berbeda. Ya. Untuk case base ini suatu sistemnya sistem yang menggunakan case base ini bisa mencari, membandingkan dan menerapkan pengetahuan dari situasi serupa ya pada masalah baru atau situasi yang belum pernah ditemui sebelumnya. Kalau sebelumnya kita di rule base itu kita punya fakta atau kejadian saat ini yang kita cocokkan dengan rule tertentu yang bisa dipakai. Kalau case base ini kita punya case yang terjadi saat ini, kita bandingkan dengan case yang sudah ada di dalam case base atau di dalam knowledge base-nya. Oke, elemen dari sebuah kasus itu secara umum ya ada deskripsi situasi dan solusi atau keputusannya. Deskripsi situasi ini adalah deskripsi masalah yang pernah terjadi atau tercatat. Informasinya bisa ada konteksnya, kondisinya, masalah, dan karakteristik dari situasi tersebut. Dan solusi atau keputusan dari deskripsi situasi ini pasti ada solusi atau bagaimana penyelesaian dari situasi tersebut. Itu bisa ditampilkan dalam sebuah kasus. Jadi sebuah kasus itu terdiri dari pasangan ini ya, situasinya apa, solusinya apa. Dalam sebuah sistem yang menerapkan case base itu tidak mungkin hanya ada satu kasus aja ya, pasti banyak ya berupa kumpulan kasus-kasus yang bisa digunakan oleh sistem. Kumpulan kasus ini dijadikan sebagai basis pengetahuan untuk melakukan penalaran dan akhirnya bisa membuat keputusan. Contoh kasus ya.
ada deskripsi situasi dan ada solusi atau keputusan. Nah, slide ini bisa kalian pause dulu ya untuk membaca dengan detail deskripsi situasi itu seperti apa, solusi atau keputusan itu seperti apa ya. Di sini deskripsi situasi masih dalam bentuk kalimat atau paragraf yang panjang, solusi atau keputusan juga masih dalam bentuk paragraf yang panjang. Nanti untuk membuat kasus yang bisa disimpan di dalam komputer, ini akan kita breakdown ya berdasarkan fitur-fitur tertentunya. Oke, ini contoh kasusnya adalah untuk membeli handphone ya. Di sini ada pengguna, setelah itu tipe HP-nya ya high end, setelah itu spesifikasi tinggi, ini ada kualitas kameranya dan ada sinyalnya ya, apakah dukungan 5G atau enggak. Solusinya ada merek ponselnya dan modelnya, dan ini ada alasannya juga ya. Alasannya mendukung situasinya. Oke, di sini ada situasi yang berdasarkan beberapa fitur tertentu ya. Oke, kasus yang kedua, sama juga masih ingin membeli HP, tapi usernya di sini adalah pelajar yang mencari HP yang terjangkau dengan fitur yang cukup lah gitu ya. Memiliki anggaran terbatas. Oke, solusinya adalah merek B model Y karena alasan yang tertentu. Setelah itu ada kasus yang lainnya, masih ingin membeli handphone ya. Yang dicari fokusnya adalah kamera yang sangat baik ya. Mereka memilih ponsel merek C model Z karena memiliki kamera yang unggul. Jadi fitur lainnya enggak terlalu diperhatikan ya. Oke, dari contoh-contoh kasus tadi itu kita bisa breakdown dulu ya. Sebuah kasus itu terdiri dari dua bagian. Ini adalah deskripsi problemnya dan di sini adalah deskripsi solusinya. Problem features yang tadi bisa kita breakdown menjadi beberapa beberapa fitur. Kita bisa masukkan usernya, apakah di sini usernya berpengalaman untuk teknologi, apakah usernya adalah seorang fotografer atau usernya adalah seorang pelajar, seperti kasus-kasus kita tadi ya. CPU-nya di sini adalah bisa jenis dari CPU-nya. Kalau misalnya menginginkan yang performa tinggi, CPU-nya yang ini menginginkan performa yang biasa aja seperti ini. Dan memori, RAM, main camera, baterai, network ini masuk ke yang 5G tadi ya. Dan juga price ini masuk ke seperti tadi ya, si pelajar itu ingin budget phone atau memiliki anggaran yang terbatas. Jadi sebuah case di sini bisa di breakdown lagi seperti ini ya, walaupun tadi untuk kalimatnya itu nggak sedetail ini ya, nggak sedetail memorinya apa, RAM-nya apa, baterainya gimana gitu ya. Tapi ini adalah beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sebuah kasus ya. Nanti di sini diisi keterangannya apa seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, solutionnya itu berupa brand dan model. Berarti seperti brand X, model apa. Misalnya di sini merek apa, modelnya adalah kode dari mereknya atau jenisnya. Oke, ini adalah bentuk dari sebuah case, dan dalam satu case base itu tidak hanya terdiri dari satu case aja ya. Oke, saya jelaskan sedikit untuk penalaran berbasis kasus ya. Penalaran berbasis kasus ini ada beberapa langkah utama, yaitu retrieve, reuse, revise, dan retain. Oke. Kasus-kasus lama yang kita simpan dalam knowledge base itu ada di sini. Di sini disebutkan dengan nama general knowledge, dan di dalamnya ada previous cases. Previous cases ini enggak hanya satu aja ya, tapi ada banyak. Dan dalam prosesnya kita pasti punya satu new cases. Misalnya ada seseorang baru yang ingin membeli
handphone. Nah, tentunya fitur-fitur dari permasalahannya itu sama seperti yang tadi sudah kita deskripsikan. Pada tahap retrieve, dia itu akan mencari kasus yang mirip ya dengan kasus yang sekarang. Oke. Setelah itu kita dari tahap retrieve kita punya new case dan ada retrieve case yang mirip ya. Oke. Setelah itu retrieve case yang mirip ini ya, misalnya kalau di kehidupan nyata berarti kita bisa membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan teman kita misalnya yang dekat dan mempunyai keadaan yang sama dan sudah membeli HP. Nah, teman kita itu solusinya adalah membeli HP merek A dengan model B, misalnya seperti itu ya. Nah, kita dalam tahap yang kedua kita akan mereuse solusi dari case sebelumnya. Berarti solusi case sebelumnya itu adalah membeli HP A dengan merek dengan model B gitu ya. Oke, kita punya proposed case. Proposed case ini adalah fitur dari kasus yang sekarang ditambah dengan solusi dari retrieve case-nya. Ya, setelah itu kita belum tentu itu akan 100% cocok dengan keadaan sekarang ya. Kita bisa merevisi kasusnya dengan berbagai cara ya. Setelah itu yang sudah di-revise ini kita tes dulu ke usernya. Kita berikan apakah ini sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalnya sudah sesuai berarti kita bisa retain atau kita simpan kasus tersebut ke dalam knowledge base ya. Kita buat dia menjadi learn case ya. Kasus yang sudah dipelajari dan sudah langsung disimpan ke previous cases-nya. Nah, itu secara singkat tentang case-based reasoning ya. Ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Retrieval itu mencocokkan situasi saat ini atau masalah yang dihadapi dengan kasus yang ada dalam basis pengetahuan ya. Setelah itu kita identifikasi kasus yang paling mirip dengan situasi yang sedang dipertimbangkan saat ini. Itu dilakukan dengan mencocokkan atribut atau fitur-fitur tertentu yang relevan. Oke, di sini kita menghitung kemiripan antara kasus lama dengan kasus baru. Setelah itu tahap kedua adalah reuse. Dia mengambil solusi relevan yang ada pada kasus-kasus relevan yang di-retrieve sebelumnya. Solusinya itu digunakan sebagai landasan pemecahan masalah kali ini. Nah, situasi saat ini mungkin tidak sepenuhnya identik dengan kasus yang ada dalam basis pengetahuan, sehingga kita perlu penyesuaian atau perbaikan ya. Bisa berarti menggabungkan beberapa solusi dari beberapa kasus atau melakukan penyesuaian lainnya. Mungkin kalau nanti ada video khusus ya tentang CBR, saya akan menjelaskan ini. Yang terakhir adalah retain atau penyimpanan. Solusi yang telah disesuaikan atau telah di-revise itu disimpan kembali dalam basis pengetahuan sebagai perubahan dalam kasus yang sudah ada. Boleh sebagai kasus baru yang disimpan atau perubahan ya. Kasus-kasus yang telah diperbarui dapat digunakan sebagai referensi di masa depan untuk situasi yang serupa. Oke, terakhir ada juga yang menambahkan adanya review ya, yang tadi keluar ke bawah tanda panahnya. Pengguna ini menilai solusi yang diberikan oleh CBR sesuai atau tidak, atau perlu dilakukan revisi lebih lanjut. Ya, ini membantu dalam perbaikan dan pembelajaran sistem juga. Ya, oke, case-based reasoning ini dijalankan dalam satu siklus atau iterasi ya. Oke, jadi bisa seperti ini berputar lagi, dan terus berputar ya. Oke, sekian penjelasan saya tentang case base, semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Oke, itu dia penjelasan tentang case base. Kalian sudah mengetahui bagaimana itu contoh dari sebuah kasus, bagaimana juga menalar dengan kasus-kasus tersebut. Nah, bagaimana kalau kita punyanya sistemnya itu rule base? Nah, kalau dengan rule base berarti kita perlu menalar dengan forward chaining atau backward
chaining. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang forward chaining dulu ya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.